Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 25 sama 29, yang pakai kitab 16 sama 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ya gulam, istadillah bisun'atillahi azza wa jalla alaihi tafakkar fis sun'ati wa qad wasalta ila soni'i. Udah tuh. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, istadillah alaihi bisun'atillahi azza wa jalla. Gunakanlah dalil-dalil dengan ciptaan Allah azza wa jalla untuk menuju kepadanya. Atau kalau mau lebih gampang lagi, jadikanlah ciptaan-ciptaan Allah azza wa jalla sebagai dalil untuk menuju kepadanya. Tafakkar fis sun'ati, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Wa qad wasalta ila soni'i, pasti kamu akan sampai kepada zat yang menciptakan, kepada zat yang maha menciptakan. Udah tuh. Jelas sudah? Oke, nambahin Kiai. Belum? Udah santai udah itu? Hah? Pak Guru, oleh Pak Guru? Pasani nggak pasani? Belum? Tapi udah paham itu berarti? Nyengir orang tak? Ya kalau nggak ada kita terusin. Al-mu'minul muqinul arifu lahu ainani zohiratani wa ainani batinutani. Batinatani. Orang mukmin yang betul-betul yakin kepada Allah dan betul-betul ma'rifah kepadanya, betul-betul mengenal Allah, mereka memiliki dua mata zahir dan dua mata batin.
fayara bil ainaini zahirataini ma khalaqallahu azza wa jalla fil ardi, maka dia melihat dengan dua mata zahirnya apa yang Allah azza wa jalla ciptakan di bumi. Wa yara bil ainainil batinataini ma khalaqallahu ta'ala fis samawati, dan dia melihat dengan dua mata batinnya apa yang Allah Ta'ala ciptakan di langit. Datu. Ayo tambahin. Masih belum juga itu kan. Sesatiri kali. Jelas itu udah. Kiai? Ayolah. Apa? Pertanyaannya begini, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa yakin dan bagaimana caranya kita bisa makrifah? Gitu tuh. Jadi saya yang nanya dah. Ya kalau mata zohir mata batin mah mau itu ada satu mau itu ada dua, yang penting untuk bisa mendapatkan itu kan syaratnya tadi muqinu dan arif, yakin kepada Allah dan ma'rifah kepada Allah. Jangan pakai ngomongin mata batin dulu dah. Kalau kitanya aja belum yakin-yakin juga sama Allah. Begitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa yakin? Tadi tuh di atas. Istadillah bisunatillahi azza wa jalla. Sering-sering merenung tentang ciptaan Allah. Begitu tuh. Karena mata batin itu udah ujungnya. Anugerah yang Allah berikan buat orang-orang yang betul-betul yakin dan betul-betul makrifat, nanti Allah berikan dua mata zahir dan dua mata batin. Kalau kita kan baru punya mata zahir doang, mata batinnya masih merem, masih buta mata batin kita. Untuk mendapatkan anugerah Allah yang seperti itu, caranya gimana? Perkuat dulu keyakinan kita kepada Allah. Begitu Muharram. Nanya jangan mata batin ada satu pada dua. Itu udah ujung. Udah ujung itu mah. Biar kata umen atu go, kalau udah Allah kasih itu udah anugerah yang sangat besar. Gitu. Kagak dikasih dua dah, dikasih atu doang. Yang atunya masih merem, masih picek. Nggak apa-apa itu kok. Tapi dengan kita punya mata batin, kita bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Cuman langkah untuk mendapatkan anugerah itu yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh. Gimana mata batin kita bisa kebuka kalau selama ini dalam menjalani kehidupan kita kagak yakin sama Allah? Begitu. Makanya sering-sering berpikir, sering-sering merenung tentang ciptaan Allah. Begitu. Itu jelas. Oke, nambahin Pak Yusuf udah cukup. Pak Guru besar, Abang Adi. Lah, Roman diem aja nih, bahas beginian.
Kenapa jadinya mata batin ini penting buat kita? Karena kan satu tanda dan satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang kemarin kita bacain itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini tentang hal-hal yang gaib. Gimana kita bisa yakin terhadap hal-hal yang gaib kalau kita belum pernah ngeliat? Bang Adi, gitu. Hah? Bisa Pak Yusuf? Ya tadi itu. Cuma ngelihatnya pakai mata batin, bukan pakai mata telanjang, bukan pakai mata zohir. Hal-hal yang zohir kita lihat pakai mata zohir. Hal-hal yang batin, hal-hal yang goib, ya kita ngelihatnya pakai mata batin. Hah? Apaan, Bang Adi? Apaan sih? Udah penuh, belakang-belakang loh. Tuh. Ya itu tadi makanya Kiai. Agar kita diberikan anugerah oleh Allah, dibuka mata batin kita, makanya kita latih keyakinan kita kepada Allah. Cara ngelatihnya sering-sering berpikir tentang ciptaan Allah. Gitu. Cara ngelatihnya tuh. Kayak Nabi Zakaria kisahnya. Beliau itu udah tua, bininya udah tua. Tapi meskipun udah tua, belum juga dikasih anak oleh Allah. Kan gitu. Tiba-tiba suatu hari beliau masuk ke mihrabnya Siti Maryam, dilihat di dalamnya genengan banyak makanan, buah-buahan. Sampai beliau nanya sama Siti Maryam, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini semua dari mana? Padahal itu pintunya 7 lapis. Semuanya dikunci. Yang bisa masuk cuman dia doang, Nabi Zakaria doang. Dia megang kuncinya. Kok di dalam bisa ada makanannya? Siti Maryam jawab, ini semua anugerah dari Allah. Baru dah Nabi Zakaria punya keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan hal yang menurut kita mustahil sekalipun. Kata kita mau gimana masukin makanannya itu, mana macam-macam makanannya, pintu semua dikunci, yang bisa buka dia doang. Tuh genengan Allah mampu ngirim makanan buat Siti Maryam lewat jalur yang enggak kita tahu. Makin kuat dah keyakinannya, sehingga Nabi Zakaria berdoa minta dikasih anak, sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah, dapat dah Nabi Yahya. Kopinya ada Ustaz? Dilatih tuh dengan kita melihat ciptaan Allah, kejadian-kejadian yang kita alamin, gitu. Itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan bahan renungan agar kita ini makin yakin. Ada orang sarjana udah S1, S2, S mambo kan gitu. Genengan ternyata malah kerja jadi karyawan, pegawai. Ada orang kolak kagak, kuliah kagak, tahu-tahu dijadiin bos. Itu kan kuasa Allah tuh. Kagak melulu genengan yang sarjana jadi bos, yang kagak sekolah jadi karyawan, kagak melulu.
Ada ganteng banget kayak Bang Ipul. Ganteng kan ya? Ganteng. Penghasilannya cuma 500 sebulan. Ada yang kata kita jelek buat itu, mana kuru. Penghasilannya itu ratusan juta. Kuasa Allah. Jadi keyakinan kita terlatih, makin hari makin yakin sama Allah. Kalau sudah yakin, nanti lama-kelamaan Allah buka itu mata batin kita. Masalahnya kenapa mata batin kita masih ketutup juga? Yakinnya sama Allah kurang masih. Kerja kagak. Kali kalau orang mah yang pada kerja ngarepin THR kali ada. Lah ini kerja kagak. Dagang kagak, mana lebaran tinggal seminggu gitu. Apa Ustaz? Apa Bang Budin? Iya, masih tipis banget keyakinan kita. Padahal tadi Siti Maryam aja yang dikunci di dalam mihrab itu pintunya 7 lapis. Kalau Allah mau dikirimin buahan langsung dari surga ke kamarnya. Itu Allah maha mampu, itu maha kuasa. Apalagi kita yang masih ngayab. Kalau kata Buya mah ilok kita kalah sama burung. Burung kan dikasih modal cuma pacok doang. Mana makanannya ikan di laut. Tapi bisa itu. Keluar dari sangkarnya. Sangkar, paham sangkar? Keluar dari sarangnya. Perutnya masih kosong, telingnya kosong, pulang-pulang udah penuh. Dapat ikan. Padahal dikasih modal sama Allah cuma pacok doang. Lah kita tangan dikasih, kaki dikasih, akal dikasih. Masih kagak yakin juga. Itu yang bikin kenapa mata batin kita sampai sekarang masih ketutup aja. Belum kebuka juga jadinya. Abang Adi. Udah tuh. Kalau udah kebuka mata batinnya, jangankan cuma yang di bumi, yang di langit kita bisa lihat semua. Apalagi langit-langit mah. Satu langit aja segitu gedenya, lagi dua kali langit begitu. Sayangnya kita masih belum yakin juga. Itu yang akhirnya mata batin kita belum kebuka juga. Kayak mata kaki, nonjol doang, gede banget. Kagak ngelihat pisan. Bahasa lainnya mata bambu kita mah. Mata bambu. Apa Ustaz? Gitu tuh. Jadi nggak usah banyak-banyak ngomongin mata batinnya dulu, keyakinannya kita dulu dah kita tingkatin. Karena otomatis itu mah al mu'minul muqinul arifu lahu ainani. Kalau kita sudah yakin, betul-betul kenal dengan Allah, betul-betul ma'rifah kepada Allah, pasti Allah anugerahkan 2 mata zahir dan 2 mata batin. Pasti itu. Terus sayangnya kita kagak yakin juga. Sayangnya. Apa Budi?
Udah tuh, jelas itu. Jadi begitu Kiai, cara buka mata batinnya. Kita latih dulu keyakinan kita. Bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas kuasanya Allah. Kita yakinin lagi itu. Jadi bukan cuma sekedar omongan doang. Betul-betul kita terapkan dalam keseharian kita. Ilok sampai malam takbiran kagak beli baju acan-acan, ilok gitu. Kagak beli baju bisa ilok. Apa Ustaz? Udah tuh, jelas ya? Jadi begitu kuncinya. Agar mata batin kita terbuka, kita perkuat lagi keyakinannya. Agar keyakinan kita meningkat. Kan keyakinan ada 3. Ada keyakinan yang didapat dengan ilmu, namanya ilmu yakin. Udah tahu ilmunya, dia ngeliat sendiri, namanya ainul yakin. Dan betul-betul dia alamin, namanya hakul yakin. Gitu. Hakul yakin. Nah selama ini keyakinan kita baru sebatas ilmu yakin. Makanya masih gampang goyangnya. Belum meningkat ke ainul yakin. Apa Ustaz? Apaan itu? Udah tuh. Apa Bang Adi? Iya. Yakinnya yang kurang. Udah tuh. Aku tuh nambahin nggak? Cukup. Pas Ani? Ya itu juga masalahnya. Itu juga masalahnya. Enggak yakin karena kita belum kenal sama Allah. Kalau kita betul-betul kenal, Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu zat yang maha kuasa. Allah itu zat yang maha pemurah. Kan kita tahu itu. Cuma yang belum betul-betul kenal, baru sekedar tahu doang. Tahu Allah maha pemurah. Apanya? Zikirnya bukan zikir yang pakai kalimat, tapinya. Agar kita betul-betul kenal dan betul-betul yakin, zikirnya pakai tadi. Pakai tafakkur. Zikirnya. Jadi ingat Allahnya pakai cara merenung. Merenungkan ciptaan. Merenungkan apa yang kita alami. Kan kita juga sering tuh ngalamin. Kadang-kadang emang kita lagi butuh banget. Tahu-tahu ada aja yang nganterin itu. Kita lagi pengen, tiba-tiba ada aja yang bawain. Kan begitu. Kita bilang sering ngalamin itu. Cuma karena ngehnya kurang. Dan lagi begitu ada yang nganterin, kita kagak langsung connect sama Allah. Nggak ingat bahwa itu anugerah yang Allah kirimkan buat kita. Makanya nggak yakin-yakin juga. Jadi zikirnya pakai tafakkur. Kalau cuma zikir pakai kalimat la ilaha illallah, biar kata 1000 kita baca. Tapi kalau nggak merenungkan apa yang kita alami, kejadian yang kita lewatin setiap harinya, masih susah juga buat nanamin keyakinannya itu. Begitu Pak Guru.
Jadi berzikirnya bukan cuma sekedar zikir lidah doang, bukan cuma sekedar zikir lisan, tapi zikirnya pakai tafakkur. Kejadian apapun yang kita alamin, kita ngehin lagi. Begini nih kalau Allah lagi punya mau, begitu. Apa gue bisa? Sedih banget. Apa Ustaz? Belum kebayang. Belum kebayang apanya? Jangan mau Budin, kagak boleh sholat sunat, nggak boleh. Apa sholat sunnah? Apa? Ya kan kemarin udah kita baca itu keterangannya. Tafakkuru sa'atin khairum min qiyami lailatin, kan begitu. Berpikir merenung satu saat lebih baik daripada qiyamul lail satu malam penuh, kan gitu kemarin. Sholat sunnah tapi ya bukan sholat sunat. Orang sholat sunat gitu. Jadi sholat jadinya. Ya begitu. Ya dibanding sholat sunnah doang gitu. Kemudian berpikir merenung, kagak capek lagi, bisa sambil ngerokok, sambil ngopi, nyender aja. Apaan? Gak boleh, boleh banget. Cuma merenung, bukan ngayal, bukan. Enak kali begitu. Ngayal itu mah. Apa? Itu. Itu lebih baik. Bahkan ada lagi kan tafakkur sa'atin khairum min ibadati alfi sanah. Berpikir satu saat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang begitu. Apa Ustaz? Belum kebayang. Masih belum kebayang aja. Apa nih belum kebayang? Apaan? Ya itu penyebabnya karena kita nggak yakin sama Allah. Masih, iya sih emang Allah yang ngirimin, jalurnya lewat mana? Begitu. Tadi itu Siti Maryam aja di kamarnya dikurung, kagak ada jalurnya pisan. Tapi nyampe tuh buah-buahan nyelosnya dari mana? Begitu nyelosnya. Tuh, kalau Allah udah punya mau begitu Bang Ipo. Ya, iya kan artinya keyakinan kita bahwa Allah itu kalau pengen sesuatu tinggal bilang kun, itu kita belum yakin juga sampai sekarang. Padahal ayatnya sering kita baca, tiap malam Jumat kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kan begitu. Itu kita baca tiap malam Jumat tuh pas Yasinan kita baca. Tapi ngapa kagak yakin juga bahwa kalau Allah mau tinggal bilang kun. Kun fayakun. Apa mak? Kita baca mulu itu ayatnya. Makanya sampai itu pusat tauhid kita di situ kan. Semua kitab suci yang Allah turunkan intinya ada di Al-Qur'an.
Al-Quran itu intinya ada di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada di Bismillah. Bismillah itu intinya ada di huruf ba. Ba itu intinya ada di titik. Di titik. Bismillah itu intinya ada di huruf ba. Ba itu maknanya bi, kana, wabi, yakun. Kan gitu. Dengan izinku, dengan kuasaku, semua yang telah terjadi bisa terjadi, dan dengan izinku, semua yang nanti akan terjadi pasti terjadi. Bi kana makana wabi yakunu ma yakun. Cuma kagak yakin juga, Mas. Nah, untuk membedakan lamunan sama pikiran kan hampir sama tuh beda. Kalau ngelamun mah Mang Haji, kapan gue punya mobil? Itu ngelamun. Ngelamun. Kalau tafakur tadi, tafakur, memikirkan, merenungkan apa yang baru saja kita alami, kejadian-kejadian yang kita alami. Apa kemudian? Ya iya, dosa kita apa sih? Kagak yakin sama Allah, itu dosa kita. Enakan mengkaji duduk, Pak Yusuf. Kalau diri mah capek, pegel. Iya, paham kita paham. Iya, paham kita paham. Ya, selain apa yang ada di diri kita, kita renungkan juga apa yang terjadi di sekitar kita. Perasaan kita mah ini kayaknya di kampung kita yang bakal menang yang ono, kok yang menang malah yang ono. Itu kita renungkan tuh, oh ternyata kuasa Allah seperti itu. Yang kita prediksi malah nggak terjadi. Yang kita nggak prediksi malah itu yang kejadian. Itu kan kita renungkan tuh, kayak begitu. Bukan cuma yang ada di diri kita doang. Kali kalau yang di diri kita mah, kalau lagi lemes itu kayak balon kimpes. Pas begitu lagi kenceng, ember bisa diangkat. Apa itu Bang Ipul? Jadi mengkaji, merenungkan apa yang ada di diri kita dan merenungkan apa yang terjadi di sekitar kita agar keyakinan kita muncul. Udah biarin, Ustaz Satri mah belum kebayang kok, biarin aja udah. Ya makanya terus mengaji sambil ngerjain ibadah, sambil kita perbaiki diri kita, sambil kita berusaha mengenal Allah lebih dalam lagi. Gitu. Ya kalau nungguin kenal dulu baru ibadah, kapan ibadahnya? Udah sambil dah makanya. Kalau dulu waktu zaman Rasulullah memang 13 tahun di kota Mekah itu hanya memperkuat tauhid, di Madinah baru ada perintah-perintah buat ibadah kayak sholat, puasa gitu. Kalau sekarang sambil dah, sambil kita beribadah terus, jalanin tugas-tugas kita, ditambah lagi kita terus berusaha untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya jangan ngikutin cara Rasul dulu. Bisa kagak pada sholat kan, nah, belum ma'rifah kita, belum kenal Allah. Begitu Mang Haji, sambil aja udah. Kalau sekarang mah kondisinya
Makanya ujung-ujungnya sholat yang kita kerjakan juga masih ngambang kan akhirnya. Tapi daripada kagak pisan, udah, yang penting sholat dulu dah. Sambil terus kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Begitu Mang Haji. Apa Ustaz Satiri? Kalau kata Ustaz Badrun mah ini yang ngundang orang kaya nih. Wah. Pasti ntar dapatnya gedean ini. Tahu-tahu giliran yang ngundang orang kaya mah bisa rohnya dikit, begitu yang ngundang orang yang ekonominya di bawah malah dapatnya banyak. Kan di luar prediksi. Itulah kehendak Allah seperti itu. Nah, renungkan lagi hal-hal seperti itu agar keyakinan kita bisa lebih kuat lagi. Udah tuh, jelas. Thumma yurfa'ul hujubu an qalbihi fayarahu bila tashbihin wala taqyifin fayasiru muqarraban mahbuban wal mahbubu la yuktamu anhu syai'un. Kemudian diangkatlah hijab dari hatinya, maka dia menyaksikan Allah tanpa perumpamaan dan tanpa pengandaian. Fayasiru muqarraban mahbuban, maka jadilah dia orang yang dekat dengan Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Ngelihatnya pakai hati ya, bukan pakai mata. Nggak boleh kita ngaku ngeliat Allah pakai mata, di dunia nggak boleh. Langsung kafir pagi-pagi kita. Ngeliatnya pakai hati. Tapi itu pun tadi, kalau buat orang-orang yang sudah betul-betul yakin dan orang-orang yang sudah betul-betul ma'rifah dan mata batinnya sudah terbuka, baru bisa diangkat hijabnya. Kalau kita mah tadi aja dah, benerin dulu keyakinan kita mau. Yang ada kok kalau kita maksain pakai mata batin, yang ada hayalan mulu. Yang ada. Abang Imam, jangan merem. Roman lagi mau ngelatih mata batin aja. Oh ngantuk. Jadi ada 3 Mang Hakim. Ada mata zohir, ada mata batin, ada mata ngantuk, begitu. Aduh. Wal mahbubu la yuktamu anhu syai'un. Dan yang namanya kekasih tidak pernah disembunyikan dari segala sesuatu. Iya, namanya ama kekasih mah nggak ada yang dirahasiakan. Namanya ama kekasih. Semua rahasia-rahasia Allah dikasih tahu semua buat dia. Udah jadi kekasih. Apanya? Itu ntar. Innama biraf'il hujubi an qalbin ta'arra anil khalqi wa anil nafsi wat tab'i wal hawa wasyaitani. Sesungguhnya dengan diangkatnya hijab dari hati membuat dia menyingkir, menjauh dari makhluk dan dari nafsu
dari tabiat, dari segala keinginan dan setan. Apa? Kenapa? Biarin mau adik. Wa alqa mafatiha kunuzil ardi min yadihi. Dan dia lemparin kunci-kunci gudang bumi dari tangannya. Wastawa indahul hajar wal madar. Dan akan sama menurutnya antara batu dan mutiara. Apa Pak Rahmat? Jelas itu dah. Apa Yusuf? Orang yang hijabnya sudah terbuka, orang yang mata batinnya sudah terbuka, dia akan memandang semua makhluk ini satu. Semuanya ciptaan Allah. Nggak ada yang ganteng, nggak ada yang jelek, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Semuanya ciptaan Allah. Tetap dia agungkan semuanya. Menyingkir dari makhluk. Begitu Pak Yusuf. Dia lemparin tuh kunci-kunci gudangnya bumi, dia lemparin. Karena menurut dia ngantongin batu sama ngantongin mutiara sama aja. Masih jauh amat ya. Apa Budin? Cukup itu udah? Ustaz Satiri udah jelas itu? Hah? Nah, tambahin lah. Pak Ketua kali. Pak Sani kali, Pak Sani. Kiai. Pak Guru Besar kali. Apaan? Akan sama menurutnya batu dan mutiara. Apa sih? Punya duit atau kagak punya duit, menurut mereka sama aja. Menurut orang-orang yang punya keyakinan. Punya duit ya lebaran jadi, kagak punya duit ya lebaran jadi. Hah? Apa sama Dun? Itu paham apa kagak sih pada? Nanya lah Ustaz. Apaan Pak Guru? Belum nyampe yang mananya?
Ya kudu itu mah, kudu. Emang kudu begitu. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah sangat sayang kepada semua hambanya. Kudu itu. Cuma yang ini pada paham apa kali? Paham, cuma susah praktekinnya ini. Apaan? Abang Budin? Iya emang bukannya kagak boleh punya harta, bukan. Kalau kita kan begini biasanya, kalau lagi punya duit seger banget, kemana-mana cengar, pede rasanya. Kagak punya duit aja. Padahal kan kita yakin bahwa rezeki itu Allah yang nyiapin buat kita. Cakep. Kita berangkat ke Wali Songo 5 hari. Karena kita nggak yakin sama Allah bahwa rezeki kita dijamin. Kalau kagak megang duit, rasanya kagak pede Om Budin tuh. Ntar gue makan apa di sono ya? Karena nggak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki itu buat kita, menyiapkan rezeki buat kita. Apa Kong? Makanya kalau dulu Buya bilang, kan sering bilang juga ke kita begitu. Kita itu musyriknya bukan sama keris, kita itu musyriknya bukan sama cincin, sama ATM, sama duit. Kalau ATM penuh, buat orang-orang yang yakin kepada Allah, yang ma'rifah kepada Allah, batu mutiara itu sama dia. Dia yakin bahwa dia makan ini bukan karena dia punya duit, dia nggak makan bukan karena nggak punya duit. Allah yang ngasih. Cakep. Ya itu kan masalahnya, keyakinan kita belum sampai ke situ masalahnya. Sekarang kita tantang dah begini. Kalau misalkan Allah tetapkan Lebaran besok kita punya baju baru, yakin nggak? Yakin nggak? Itu bergantung kita punya duit apa nggak punya duit. Jadi begitu tuh, keyakinan kita masih mentok di situ. Jadi kita yakinnya bukan sama Allahnya, berarti yakin sama duitnya. Kalau punya duit kita bisa beli baju baru, kalau nggak punya duit nggak bisa beli. Berarti kita yakinnya bukan sama Allah. Apaan Bang Udin? Di situ aja. Makanya tadi tafakkur fis sun'ati, sering-sering merenung tentang ciptaan Allah. Berapa banyak orang yang padahal kita lihat duitnya banyak. Gerengan Lebaran dia nggak pakai baju baru, malah pakai rompi oranye.
Lah iya kan gitu. Udah tuh. Jadi selama ini kita yakinnya bukan sama Allah, jadi yakinnya sama duit. Makanya dari dulu dia bilang kita musyriknya bukan sama keris, bukan sama cincin, bukan. Kita musyriknya sama duit. Makanya buat orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, yang betul-betul ma'rifah, buat mereka batu dan mutiara itu sama aja. Jadi begitu. Artinya tadi nggak punya duit atau punya duit ya sama aja buat mereka. Apanya? Iya itu tadi, makanya kalau kata Mumpuni tadi katanya keyakinan kita masih setipis kulit bawang, begitu katanya. Kata dia, begitu kata dia. Yang tadi itu, genengan keyakinan kita baru sebatas itu bentuknya. Terus makanya kita tingkatin lagi keyakinan kita. Emang susah juga, kalau belum ngalamin susah juga. Abang, Mak. Dulu pernah ada kejadian Umi udah nangis-nangis pagi-pagi, waktunya mulangin tabungan. Dia timbang bilang kalau emang hari ini kita ditakdirin malu sama Allah, pasti malu. Tapi kalau emang enggak ditakdirin malu, ntar gua Allah kirimin. Lagi nengan bisa mulangin tabungan itu. Tiba-tiba ada yang datang, no pakai duit saya aja. Hah? Ya begitu, itu kan maunya Allah begitu. Hah? Udah nangis, udah kering tuh air mata, ntar nangis lagi. Tapi Allah punya mau, tinggal 2 jam lagi tuh ngangin tabungan. Allah kirimin orang yang nolongin. Apa itu? Boleh saya ceritain nih, karena guru udah tidak ada ya. Jadi dulu saya ngaji kan rezeki dari Allah gitu kan. Saya datang pagi, mau ngapain di sini? Malam kita ngaji dengarnya rezeki dari Allah, saya mau buktiin bener nggak rezeki dari Allah, karena yakin banget dulu. Ya udah, ceritanya nih saya datang duduk, baru duduk, ada nenek datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta air, Ustaz, gitu kan. Dikasih air putih segelas, ditiup doang. Gitu. Saya mah bukan katanya ini menyembuhin Allah. Dikasih itu 10.000. Datang 10.000. Ini dicatat nih. Lu catat aja katanya kalau rezeki dari Allah. Gitu. Kedua, 3, terus datang orang pakaiannya biasa gitu, nggak pakai jilbab, ibu-ibu ngasih duit, kata bisa arisan buat anak yatim 3 juta. Singkat cerita sampai jam 11 saya dulu gitu dapat 11 juta. Saya minta maaf, ya benar-benar gitu. Jadi testimoninya begitu. Makanya yang begini ini nih. Iya, kan kejadian-kejadian seperti itu. Artinya begitulah cara Allah gitu dalam keseharian kita. Kadang-kadang yang kita nggak prediksi itulah yang kejadian. Kita udah buntu nih, sampai kata usaha terima nggak kebayang pisan. Ntar buat beli baju baru, buat beli kue, buat belanja daging, belum kebayang pisan sampai tanggal segini, belum kebayang. Gitu. Tapi saatnya nanti kalau misalnya Allah takdirkan, Allah tetapkan kita mampu, kita punya itu semua, pasti dikasih jalannya dan pasti dikirimin rezekinya lewat jalur mana aja. Cuma kita belum yakin ke sono.
yakinnya masih kurang. Mau kenyang mana udah 4 hari lagi. Udah setengah 2. Kun akilan, jadilah orang yang berakal. Tadabbar ma aqulu, renungkan apa yang aku ucapkan. Watapaham, dan pahamilah. Fa inni bilubbil kalami atakalam, karena aku berbicara seperti ini dengan intinya perkataan. Jauharatun bibatinihi, nasihatun ma'anihi. Batinnya sebuah intan berlian, nasihatun ma'anihi, kandungannya merupakan nasihat. Renungkan dan pahami. Coba dah. Kalau nanti ngalamin hal-hal kayak begini, renungkan lagi, ngehin lagi. Ya ini saatnya. Udah mau lebaran nih, renungin. Kalau dari awal Ramadan saya sama Umi sering ngobrol, ntar buat lauk sahur dari mana ya, doain aja biar dikirimin. Alhamdulillah sampai malaman 21 kemarin masih pada makan semua. Dari mana jalurnya? Ya Allah yang ngirimin. Dari mana aja? Nggak ada prediksi. Kali kayak orang-orang saya kerja punya usaha dagangan, kagak. Tapi begitu Allah kirimin, ya nyampe pasti kan gitu. Apaan sih? Ngedung. Dah, gitu tuh. Jelas itu. Pak Tua kalian nambahin sebelum saya tutup. Dia. Apa sampai itu? Itu pahami dan renungkan. Kalau kata Buya, engehin lagi. Semua kejadian yang kita alamin, engehin lagi. Itu yang jadinya tafakkur sa'atin khairum min qiyami lailatin. Merenung satu saat itu lebih baik daripada ibadah satu malam full merenungkan masalah itu, masalah kekuasaan Allah. Islam ini mungkin kenapa keyakinan kita masih belum kuat-kuat juga, masih lemah juga keyakinan kita, ya karena itu kurang merenungkan apa yang kita alami. Dah. Jadi nggak perlu ngomongin mata batin dulu ya, karena keyakinan kita belum sampai. Paling di sini yang kebuka mata batinnya berapa orang doang paling. Itu kadang-kadang banyakan ketutupnya. Apa Budin? Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat dengan segera. Juga Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.